kabar pemirsa semuanya? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan senang sekali di kesempatan kali ini bersama dengan saya Fenda Bella Arin boleh kembali mengajak pemirsa untuk berdiskusi bersama. Kali ini kita berada di Raintree Boutique Villa and Gallery Yogyakarta. Pemirsa, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan di sektor kehidupan. Salah satunya adalah tren berwisata yang kalau boleh kita bilang sedikit mengalami pergeseran. Saat ini yang sedang menjadi primadona adalah desa wisata yang mulai banyak diminati oleh para wisatawan untuk menghabiskan waktu refreshing bersama dengan keluarga. Nah, tentunya ini juga menjadi salah satu peluang besar bagi Yogyakarta untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki melalui potensi desa wisata yang masing-masing memiliki keunikan sendiri-sendiri. Termasuk beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menyelenggarakan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Ini menjadi salah satu juga angin segar karena ternyata Yogyakarta mampu mendelegasikan 5 desa wisata DIY yang berhasil menembus 50 besar dari 1.831 desa wisata di seluruh Indonesia. Kira-kira bagaimanakah upaya dari pemerintah sekaligus juga bagaimana potensi desa wisata di Yogyakarta ini bisa terus dikembangkan secara optimal karena katanya desa wisata ini menjadi salah satu pandemic winner yang bisa survive dan juga terus berkembang di era pandemi saat ini. Saya akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan ketiga narasumber kita. Telah hadir bersama saya di sini beliau penggiat Desa Wisata Yogyakarta, ada Bapak Oni Wantara. Pak Oni, apa kabar? Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat Pak Oni? Semangat. Semangat pastinya ya. Baik, terima kasih Bapak. Dan juga telah bergabung bersama kami di sini beliau Wakil Ketua DPRD DIY, ada Bapak Anton Prabu Semantawai. Pak Anton, apa kabar? Saya Sugeng Enjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak Pak kabarnya semangat juga nggak kalah ya Pak? Semangat juga, semangat. Pastinya semangat juga. Baik, terima kasih Pak Matur nuwun. Dan juga telah bergabung bersama kami di sini beliau Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Marlina Dayani. Ibu Marlina apa kabar? Juga semangat. Juga semangat pastinya. Beliau ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sehat selalu pastinya ya Bu ya. Amin. Baik, terima kasih Bu Marlin. Dan sekali lagi pemirsa semuanya, kira-kira bagaimanakah potensi desa wisata menuju anugerah Desa Wisata Indonesia terus dikembangkan? Kita akan mengawali obrolan. Saya akan ke Pak Oni terlebih dahulu. Pak Oni, ini mungkin sebelumnya selamat ya Pak ya kita ucapkan untuk 5 desa wisata yang luar biasa Pak. Berhasil masuk 50 besar dari 1.831. Iya, Jumlah yang luar biasa nih Bu ya. Iya, Kita bisa iya. masuk 50 besar. Dan mungkin boleh diceritakan Pak Oni, seperti apa Pak kelima desa wisata tersebut mampu untuk berkiprah di 50 besar ini Pak? Jadi kalau saya akan matur terkait dengan kondisi desa wisata dulu dan sekarang. Pok Darwis dulu dan sekarang. Kalau Pok Darwis dulu itu kan maaf ya, ini ada objek wisata, mereka hanya mewujudkan keasrian, keindahan, promosi. Tapi kalau Pok Darwis sekarang yang nanti akan terkait dengan desa wisata, kelompok sadar wisata sekarang itu dia harus create objek wisata. Kenapa? Kalau dulu kan nggak ada namanya dana desa. Baik. Dulu nggak ada namanya BUMDes. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah melalui 2 kementerian itu, maka pariwisata menjadi salah satu ikon desa dan salah satu lokomotif usaha di desa. Itu pergeseran yang saya aturkan. Nah, kemudian yang saya sampaikan adalah kita lihat contoh tebing Breksi. Tebing Breksi dari sebuah bukit kapur yang saat itu terbengkelai, kemudian oleh masyarakat dikelola menjadi sebuah objek wisata menarik dan ternyata itu produktif bisa mengajak sekian puluh bahkan ratus warga untuk hidup di sana. Ya. Ini peran Pok Darwis yang bergeser. Kalau dulu dia hanya sebatas berusaha merawat, sekarang dia harus create, harus membuat sesuatu yang baru. Ya. Kemudian bagaimana teman-teman Kali Biru? Bagaimana kelompok wisata Kali Biru itu dia mengandalkan, kan sekarang muncul orang itu kan pengen dikenal. Dia baru makan di mana, dia foto makanan kemudian upload. Nah,
perbedaan selera masyarakat atau perilaku ini tadi itu memunculkan sebuah segmen baru yaitu namanya wisata selfie. Nah, Kali Biru menangkap itu, dia buat tempat-tempat di sudut tempat itu sebagai tempat untuk selfie. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau sekarang Pok Darwis dan desa wisata mau tumbuh, maka dia harus create apa itu peluangnya. Dia harus lihat ceruk pasar yang sekarang tren apa, kemudian dia harus masuk. Jadi pariwisata ini adalah lokomotif ekonomi di desa. Ya. Ini yang saya garis bawahi. Oke, baik Bapak. Artinya Pok Darwis punya peran yang luar biasa di sini ya Pak ya, melihat peluang yang ada. Termasuk tadi create something new, melihat seperti apa sih permintaan pasar begitu ya. Bu Marlin kira-kira bagaimana Bu melihat ini? Saya tadi sampaikan Pak Oni ya, tadi memang semua desa wisata, kampung wisata sekarang itu harus kreatif. Ya, harus bisa meng-create apa sih apa yang menjadi satu daya tarik di desa atau kampung wisata itu. Melihat dari segmen pasar yang mau kita sasar, gitu. Nah, tadi untuk meng-create itu, nah saya tadi sampaikan, saya tangkap bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri, sekarang ini Pak Menteri juga akan memberikan anugerah kepada 2 desa wisata di DIY yang sebagai desa wisata inspiratif. Inspiratif itu pertama karena itu digerakkan atau dikreasikan dan juga atas motivasi dari anak-anak muda. Kemudian juga dalam digitalisasinya itu sudah kuat. Kemudian yang kedua adalah betul-betul mengangkat sustainable tourism development-nya. Jadi tidak given dari up ya, dari atas, tapi justru dari kemauan masyarakat itu sendiri. Kemudian mencetuslah satu desa wisata, yaitu desa wisata Ngelanggeran dan desa wisata Penting Sari. Baik. Jadi selain dari apa Pak Oni ya, tadi Pak Oni sudah dengan semangatnya ada 5 desa wisata. 4 itu yang sudah masuk di lomba ya, kemudian sudah dari 1.800 sekian tadi ya Mbak Arin. Kemudian ada 4 ya Pak Oni ya, ada satu lagi juga itu Best Tourism Village itu. Nah ini bersamaan dengan itu Pak Menteri itu hari ini penyerahan kedua desa wisata itu. Nah, saya maksudkan, saya menggarisbawahi betul sampaikan Pak Oni bahwa kami pemerintah itu selalu mensupport ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian dari masyarakat, kemudian baru apa sih yang mereka butuhkan? Nah, artinya butuhkan itu pendampingan yang menuju untuk bagaimana desa itu berkembang. Nah, ada 2, jadi ada 2 yang akan mendapatkan desa sebagai desa wisata inspiratif, gitu, supaya juga menjadi inspirasi bagi desa-desa atau kampung wisata yang lain. Nah, tentunya dengan peran serta dari Pok Darwis itu ya Pak Oni ya, gitu Mbak Ari. Mungkin sedikit saya respon dari apa yang disampaikan Pak Oni. Ya, melihat Pak Oni semangat banget gitu ya. Semangatnya luar ya Pak ya. Dukungan Pak Anton ini nanti. Saya tinggal aja derek mau. Tapi Pak Anton pasti juga nggak mau kalah semangat ya Pak ya, tadi Pak Oni semangat, dari dinas juga pasti semangat. Kira-kira bagaimana Pak Anton menyambut hal tersebut? Jadi kami dari Dewan itu kami yang selalu dengan kerjasama dengan eksekutif untuk menganggarkan di tiap tahunnya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini pandemi ini kita belajar banyak sekali dari pandemi ini. Jadi yang dulunya itu selalu pikirannya itu berkerumun. Nah sekarang ini mulai kita itu ada pergeseran, ada psikologi orang perseorangan juga, dan sekarang ini kan desa wisata itu kan bagian dari CBT, community based tourism. Jadi kalau desa wisata itu juga harus dituntut, harus ada standarisasinya, termasuk CHSE-nya, termasuk pelayanannya dan lain-lain, dan juga sekarang ini kan era teknologi informasi, digitalisasi, dan harapannya Pok Darwis ini ya nanti diberi pembinaan oleh dinas, nanti dikasih pembelajaran terkait masalah teknologi informasi, cara pemasaran, dan juga sertifikasinya dan lain-lain. Saya rasa DIY ini sangat luar biasa, walaupun kalau kita berbicara apa adanya kemiskinan masih di ranking-ranking bawah, tetapi kalau di IPM, Indeks Pembangunan Manusianya nomor 2 setelah DKI, dan kenyamanan hidupnya nomor 1 di Indonesia. Artinya orang di DIY ini selalu tersenyum, selalu nyaman,
dan juga selalu welcome. Entah itu turis dari asing atau dari domestik. Jadi kita ini terbalik dengan daerah-daerah lain, terutama yang dari Bali itu kan 80%-nya asing, 20%-nya domestik. Nah, kita ini yang 80%-nya domestik. Nah, wisatawan asing 20%. Nah, itulah yang kita ini masih tumbuh ekonomi kita di kuartal ketiga ini 11,6 bahkan bisa lebih ya. Tapi memang didominasi oleh konstruksi dan lain-lain. Jadi harapannya di peranatan anyar ini nanti di new normal ini nanti kita bisa mengungkit ekonominya untuk menggerakkan desa wisata ini dengan Pok Darwisnya tidak hanya wisatanya tetapi budayanya juga, menggali budaya lokal juga termasuk untuk ekonominya, untuk UMKM-nya kita geliatkan lagi nanti dari ada dinas perindustrian dan lain-lain memberikan pelatihan makanan dan juga harapannya dari Pok Darwis ini diambil beberapa yang bisa kita ajak nanti kalau terkait anggaran nanti kita bisa bicarakan untuk masyarakat, kita ajak untuk belajar dari daerah lain. Tetapi jangan copycat lah. Hanya copycat terus kita ambil terus tapi kita harus copy paste gitu. Jadi kita harus melihat potensi wilayahnya, kita gali. Mungkin dengan cara makanan-makanan tradisionalnya yang dari tradisional, walaupun cara memasaknya tradisional tapi cara penyajian kita upgrade, packagingnya kita upgrade. Umpamanya wedang uwoh, sekarang juga ada wedang uwoh yang model celup. Nah, itu kan model premium. Nah, hal-hal seperti itu mungkin mangut lele atau di Bantul sana terkenal, mungkin di Sleman ada kopi klotok lah gitu kira-kira. Nanti kita ingin ciptakan daerah-daerah lain punya trademark sendiri. Di Bantul sekarang ada wisata anggur, di Kali Biru juga melihat tadi Mas Oni dan juga Bu Marli menjelaskan itu banyak yang tempat-tempat itu punya potensi wisata sendiri. Nah, itu yang kita mau dorong nanti untuk pelatihan-pelatihan terkait masalah upgrade tempatnya ataupun bangunannya ataupun makanannya. Nah, itu mungkin baik Bapak, artinya inovasi ini juga terus dikencarkan bagaimana lahir potensi-potensi itu dengan ciri khas dari desa wisata itu sendiri ya Pak ya. Baik, kita akan jeda jenak pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih mengajak pemirsa untuk berdiskusi bersama terkait dengan potensi desa wisata yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Oni tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Anton dan juga Bu Marlin. Artinya di sini inovasi itu diperlukan ya Pak untuk terus meningkatkan potensi yang dimiliki desa wisata. Saya yakin ini tidak terlepas dari peran Pok Darwis itu sendiri. Nah, bagaimana Pak mendorong Pok Darwis untuk mampu melakukan inovasi, termasuk juga tadi membaca peluang yang ada dan menjadi tren saat ini, Pak? Ya, jadi kalau Pok Darwis itu tidak harus semua ada di titik objek wisata. Misal kita ngomong titik objek wisatanya adalah Malioboro. Maka bagaimana kawasan Kraton, Pakualaman, Gedong Tengen dan Werjan di seputar itu menjadi penyangga. Artinya Pok Darwis di kawasan itu adalah bagaimana mereka mensuplai apa yang menjadi kebutuhan pokok. Nah, jadi saya menggarisbawahi bahwa Pok Darwis itu jangan pariwisata ansih, tapi mereka bisa sebagai penyangga kawasan wisata. Kan wilayah di DIY ini kan luas. UMKM. Ada misalkan kita ngomong Gua Selarong. Gua Selarong kalau di daerah Pajang itu ini bagus, tapi kalau dusun sebelahnya itu hanya biasa-biasa saja, maka orang hanya melihat dari kata, oh Selarong, lewat. Nah, tapi di sini ternyata ada ingkung. Sehingga orang juga bisa nanya, nah Pok Darwis harus pinter melihat peluang pasar, apa yang harus dilakukan ketika melihat objek wisata. Dia harus tahu posisi dia di mana, wilayahnya di mana, sebagai objek wisata, destinasi, atau sebagai penyangga.
Oke, baik Bapak. Artinya kembali lagi ini peran Pak Darwis di sini punya peran yang banyak ya Pak ya. Sangat strategis. Nah, mungkin Bapak sejauh ini saya yakin juga Pak Darwis pasti sudah banyak sekali yang mengupayakan berbagai cara untuk bisa tadi Pak sebagai penyangga maupun juga mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, sejauh ini Bapak, bagaimanakah keberadaan Pak Darwis ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang penting terutama di era digitalisasi saat ini Bapak. Ini kan juga tidak terlepas dari peran Pak Darwis. Ya. Jadi kan kita melihat Pak Darwis di dalamnya ada desa wisata atau kampung wisata. Kemudian kita ngomong di kota itu ada LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota. Kalau di desa kita ada bilang LPMD. Nah, artinya renstra kabupaten satu ke desa itu mestinya dibuat grand desainnya dalam membangun pariwisata. Baik. Pak Darwis tampil di depan sebagai garda depannya kalau kita ngomong pariwisata. Ya. Kemudian Pak Darwis itu tidak harus ada di setiap desa. Jadi jangan dipaksakan dibentuk. Karena kalau dipaksakan dibentuk, nanti dia akan terbentuk, tapi orang ngopo-ngopo karena nggak punya panggilan. Jadi yang sering terjadi di masyarakat itu kita samakan semua wajib membentuk Pak Darwis. Tapi ketika masyarakat itu dipaksa membentuk dan dia tidak tahu apa-apa, tidak punya ngeh ke sana, ya sampun akhirnya jadi apa ya? Ritual di atas kertas ada Pak Darwis. Nah, bagi saya, Pak Darwis itu harus lahir dan tumbuh dari desa itu sendiri, sehingga dia punya inisiatif, punya kreatif, punya inovasi dalam mengelola kelompoknya sebagai salah satu lokomotif ekonomi di bidang pariwisata. Ya. Kemudian dia juga harus mengikuti tren. Kalau dulu orang hanya kenal Sabta Pesona, sekarang kan eranya CHSE. CHSE itu seperti apa? Kita kan pengen wisatawan itu aman dan nyaman. Nah, kata aman seperti apa? Misalkan sekarang pada saat ini terjadi pandemi, maka amannya seperti apa sih? Kita lihat Malioboro. Malioboro itu kan setiap akhir pekan itu mesti penuh. Ya. Masyarakat itu mesti sering komplain. Gimana ini? Kok bisa penuh Malioboro? Padahal dari pemerintah kota juga sudah ada upaya untuk menghalau bis. Tapi wisatawan itu pinter. Mereka parkir bis di pinggiran. Mereka parkir di pinggiran kota. Terus masuk ke kota pakai angkutan kecil. Ini kreatif juga nih. Artinya nggak bisa dibendung. Bahkan ketika ada upaya untuk pemakaian gelang, sebetulnya gelang itu vaksin. Gelang vaksin itu hanya penanda. Orang itu sudah divaksin sehingga orang itu aman. Teman saya sudah divaksin berarti saya aman. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya adalah upaya bersama kita bagaimana wisata pariwisata itu aman. Ya. Karena di era pandemi ini yang dibutuhkan itu aman. Nyon sewu ya, sekarang tuh kalau lihat orang tidak maskeran, kita tuh agak gimana gitu loh. agak serem, ngeri-ngeri sedep ya Pak ya. Kita tuh cuma berhati-hati. Bukan karena kita traumatis tidak. Enggak, saya pikir kita itu sekarang kok budaya baru sih. Iki kok aneh tuh orang maskeran. Iya. Ada yang janggal ya Pak kalau nggak pakai masker. Seolah-olah orang kebal penyakit gitu loh. Itu kebal penyakit tuh. Karena saat ini kita nggak tahu. Nggak tahu dia sakit atau enggak. Nah, jadi aman tuh penting. Kemudian nyaman. Nyaman tuh bagaimana kalau kita berwisata ke suatu tempat itu ya bisa duduk dengan tenang, tidak terganggu apapun itu. Eranya udah beda. Ini sekarang tuh nyon sewu ya, setiap akhir liburan panjang itu sering komplain nyon sewu kalau kita baca di media ditutup. Parkir. Makanan. Ini rutin ini. Jadi hal-hal seperti ini pasti selalu meletus dan ini ya dua hal bagi kami. Satu, tenang ditutup. Kedua, viral. Ini kita juga nggak tahu pasti. Jadi kadang maaf ya yang namanya persaingan wisata dan lain sebagainya itu banyak hal yang perlu kita kaji dan kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Baik Bapak, terima kasih. Saya ke Bu Marlin ya Bu. Tadi kan disampaikan juga bahwa peran Pak Darwis itu banyak sekali untuk memajukan potensi desa wisata. Nah sejauh ini Bu Marlin dari Dinas Pariwisata sendiri, adakah program khusus mungkin untuk para Pak Darwis ini agar bisa mengoptimalkan SDM yang dimiliki Bu? Baik, pertama tadi saya respon dulu nambahin apa yang disampaikan Pak Oni ya. Memang betul ya. Jadi tadi Pak Darwis itu kan dibentuk masing-masing setiap kelurahan ya, desa ya. Nah memang itu menjadi satu aturan. Bukannya kemudian dibentuk artinya dipaksakan tidak, tetapi bahwa ada di sini kita berpacu pada aturan bahwa setiap desa itu untuk badan hukumnya itu hanya ada satu Pak Darwis. Nah seandainya di situ ada banyak
lebih dari satu. Nah, itu maka untuk yang Pok Darwis yang lain-lainnya adalah istilahnya sebagai unit atau sub. Tapi di dalam badan hukumnya itu hanya ada satu. Baik. Jadi ada banyak kelompok-kelompok. Nah, tergantung monggo dari pihak Pok Darwis itulah atau dari desa itu yang akan bagaimana untuk pengaturan barangkali ketugasannya, apakah ini di sub di unit kulinernya ataukah mungkin untuk penanganan di UMKM-nya dan sebagainya lah. Intinya bahwa supaya terjadi suatu keteraturan. Artinya karena kemarin juga dari satu desa banyak sekali kelompok. Nah, pada saat pemerintah akan masuk ke situ tuh pintu masuknya mau yang mana gitu. Jadi supaya mudah untuk mengkoordinasikan ke bawah, barangkali juga untuk pendampingan, distribusinya dan sebagainya. Itu tujuan kami awal. Nah, ternyata Pak dengan kesiapan Pak Oni ini ya dan rekan-rekan itu juga bisa dikondisikan ya. Dan menuju ke situ pun kami juga melakukan ini Mbak Arin, Pak Anton. Jadi kami melakukan pendampingan Pak Anton. Jadi kita memberikan sosialisasi mengenai aturan tersebut, kemudian juga kemudian juga bagaimana sih untuk cara membentuk, karena memang ada juga beberapa desa yang masih awam atau belum paham. Tahu-tahu kemudian mengirimkan proposal ke kantor, ini nggak direspon, WA begini. Nah semua itu kan ada aturannya, ada bagian yang menangani. Kami pemasaran, katakanlah ya saya lempar ke kapasitas, begitu. Nah tapi ini saya melihat kita dari pemerintah melihat ini segi positif aja deh. Berarti masyarakat betul-betul semangat. Justru kalau misalnya semangat itu dari bawah, dari masyarakat, itu kami yakin dan itu sudah terbukti, itu akan lebih berhasil. Karena bukan istilahnya kita yang membentuk yang mengedrive atau kita given ke bawah, tapi justru dari semangat bawah itulah itu mereka akan rasa memilikinya lebih tinggi. Nah, itu untuk yang Pok Darwis tadi. Nah, kemudian untuk program tentunya banyak sekali yang kita lakukan. Sebetulnya 2021 kita itu sudah menyusun berbagai macam pemasaran katakanlah Pak. Kami menyusun program kemarin akan membuat semacam pemberian anugerah wisata DIY dari desa wisatanya, kemudian dari pengelolanya sendiri, dari pelaku industri, kemudian juga dari destinasinya sampai ke sepertinya kayak kemarin kami juga berencana memberikan apresiasi kepada mungkin pimpinan atau top leader di Dinas Pariwisata Kabupaten gitu karena kan banyak sekali berbagai macam gitu. Kemudian juga pendampingan khususnya untuk peningkatan SDM peningkatan SDM di desa wisata, kemudian Pok Darwis, kemudian juga pelaku industri pariwisata. Nah, itu program-program yang kami planning di 2021. Nah, tetapi juga sampai saat ini pun kami refocusing masih berjalan Pak Anton. Saya lapor. Ini masih berjalan refocusing, artinya masih memang menjadi prioritas sekarang masih penanganan COVID. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini setelah mungkin tercapainya sampai 100% sekarang sudah 87 sekian persen untuk vaksinasi, harapannya mungkin membaik dan ini juga sudah menjadi kita fokus untuk bagaimana sih recovery pariwisata ini segera dilakukan. Gitu. Sambil jalan pelan-pelan ya Bu ya. Dan ini dukungan dengan beliau-beliau inilah kita bisa. Jadi pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri Betul Bu, setuju. Sinergi itu dibutuhkan ya Bu ya. Baik. Nah, Pak Anton tadi artinya kan di sini juga semua pihak punya peran untuk bisa turut memajukan desa wisata di Yogyakarta. Tadi seperti yang Pak Anton sampaikan melalui Pergub nomor 40 ya Pak Seperti apa Pak dukungan pemerintah melalui peraturan ini Pak? Jadi Pergub 40 itu kan sudah ada teknis-teknis sedikit terkait masalah Pok Darwisnya tentang pengukuhan di kalurahan dan kelurahan termasuk kemantrennya atau kapanewangnya dan juga terkait masalah homestay-nya juga sudah ada di situ maksimal 5 dan juga ada keluasannya dan lain-lain. Harapan kami juga ingin nanti entah dari dewan atau dari dinas nanti mengusulkan perdanya di atasnya, karena kan perda menurut tata urutan perundang-undangan perda itu kan di atasnya Pergub supaya kita melihatnya itu secara menyeluruh dan juga kan kita sudah ada perda terkait pariwisata secara keseluruhan
dokumen apa itu yang kemarin itu. Nah, dan juga kami dari Dewan ini sudah menyiapkan. Jadi Pok Darwis ini kita harapannya tumbuh. Tetapi kami dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah itu termasuk dari Dewan juga, kami sudah menyiapkan satu pendukungnya, bandara. Kita sudah mempunyai bandara yang terbaik di Indonesia, bahkan dengan runway 4,8 km, pesawat A380 yang terbesar itu bisa mendarat, terberat Boeing 777 juga bisa mendarat, termasuk kemarin yang mendarat Antonov. Antonov itu kan kargo terbesar. Jadi harapannya Jogja ini juga bisa dijadikan tempat untuk kita bisa ekspor impor. Jadi UMKM-nya ini kan kita dorong termasuk untuk desa wisata dari UMKM-nya itu bisa kita Jogja ini nanti ada Aerotropolisnya. Aerotropolis itu yang besar, Aerocity-nya itu yang 620 hektar. Nah, Aerotropolisnya itu bisa sampai 300-400 hektar. Itu pendukungnya untuk bandara. Nah, sekarang ini kan sudah jalan, kemarin sudah diresmikan kereta bandara, Bu ya. Itu sangat mendukung sekali. Dan juga kami nanti harapannya itu juga ada kita yang baik kita ambil lah dari luar negeri itu. Kalau seumpamanya kita tetangga terdekat, kalau kita mau keliling tuh bisa naik bis pariwisata, stop di mana dengan informasi yang ada, supaya kita berkeliling itu mendapatkan informasi. Oh, tadi di Gua Selarong ada ceritanya seperti apa, di daerah mana itu seperti apa. Nah, itulah yang kita harapkan supaya turis yang datang ke Indonesia baik domestik atau asing itu tidak buta. Kan kalau nggak mungkin kalau turun ke Malioboro pengen lihat Kaliurang naik becak kan nggak mungkin. Tapi kan ada pendukungnya itu yang akan kita siapkan nanti bersama dengan pemerintah daerah. Jadi kami siap mendukung untuk DIY ini anggaran apapun, terutama untuk masyarakat, untuk kelompok masyarakat, Pok Darwis dan lain-lain, kami selalu siap untuk nanti kami yang mengetok atau istilahnya mengetok ya Bu ya, atau menganggarkan nanti kami yang tanda tangan itu kami siap semua untuk masyarakat, untuk kemajuan DIY, entah itu melalui APBD, melalui Danais, kita bisa komunikasikan semuanya ini untuk masyarakat DIY supaya Jogja ini lebih istimewa lagi. Baik, terima kasih Pak, siap untuk memberikan dukungan ya Pak ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kembali ke Pak Oni. Bapak, kalau menurut Pak Oni sebetulnya saat ini apa sih Pak yang dibutuhkan oleh desa wisata untuk bisa berkembang untuk lebih baik lagi, terutama saat ini di era modernisasi Pak, di era digitalisasi saat ini, apa sih Pak yang masih perlu untuk terus didorong? Ya, pertama adalah desa atau kelompok sadar wisata itu kan tidak bisa mengukur bajunya sendiri. Jadi perlu alat ukur mengukur desa wisata atau kampung wisata. Alat ukur itu akan mengevaluasi. Nah, evaluasi itu kita akan tahu tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Memberi stimulan apa, misalkan kita ngomong adalah sumber daya manusia. Apa sumber daya manusianya perlu ditingkatkan atau enggak? Nah, di situ. Kemudian di era teknologi ini, saya berpikir bahwa paling bagus adalah peningkatan kemampuan marketing tapi digital. Artinya bahwa saat ini yang jauh ya, Kali Biru hebat itu kan karena marketing digitalnya. Orang itu yang justru hebatnya Kali Biru adalah yang promo orang yang pernah wisata. Wisata itu sendiri ya Pak ya. Menceritakan. Nah, jadi hebatnya objek wisata itu kalau sudah didukung oleh konsumennya atau yang pernah datang ke sana dengan bangganya dibilang Kali Biru itu bagus gini. Nah, sekarang itu yang harus dilatihkan kepada masyarakat, bagaimana mereka bisa create sebuah objek wisata menjadi unik, nyonto rapopo ning ono tambahane. Artinya loh, sekarang yang namanya objek wisata selfie itu semua nyonto. Tapi mereka buat create masing-masing dengan lokal wisdomnya dan keunggulan potensi lokalnya sehingga itu menjadi wisata unggulan. Nah, jadi pemahaman tentang marketing itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Berikutnya adalah membangun kesadaran masyarakat atau komunitas. Jangan sampai ada sebuah objek wisata tapi masyarakat tidak mendukung dengan perilaku yang tidak pas. Misalkan
ini ada objek wisata, masyarakat di sekitarnya itu kalau melihat baju di depannya, sehingga orang kalau lihat agak mengganggu ya ini ya. kok datang bendera apa ya? Nah, ini sederhana saja. Yang kedua, jangan sampai ada objek wisata kok masyarakat sekitarnya nggak tahu ketika ditanya wisatawan. Itu apa gitu ya? Ini yang penting. Jadi hal-hal semacam ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kelompok Darwis yang nanti dengan dampingan dari Dinas Pariwisata itu untuk bisa diselesaikan secara adat, artinya secara local wisdom, hal-hal seperti ini. Jadi itu yang mungkin dibutuhkan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusianya terkait dengan IT tadi itu. Oke, baik Bapak. Peningkatan kapasitas SDM terkait dengan penggunaan digitalisasi ya Pak ya. Ini masih jadi PR kita bersama. Nah, saya ke Pak Anton terlebih dahulu. Bapak, kalau kita tadi ngomongin soal digitalisasi, artinya selain peningkatan kapasitas SDM-nya juga perlu ada infrastruktur yang mendukung ya Pak. Nah, bagaimana Bapak dari legislatif mendukung hal tersebut? Jadi yang saya sampaikan di awal tadi, infrastrukturnya itu semuanya sudah ada. Tapi ada yang kelupaan satu atau tinggal satu, yaitu jaringan internet di DIY. Oke. Jadi itu masih PR kami. PR kami di DIY ini untuk menyelesaikan jaringan internet di DIY. Yang disampaikan Pak Oni tadi, itu desa wisata itu kalau mempunyai kecepatan internet yang tinggi, otomatis datanya itu akan real time. Ketika orang pakai Instagram, ini contoh ya, ini tidak Instagramable, ya udah langsung datanya real time. Orang bisa langsung kasih komen di situ. Oh, di sini baru rame, di situ baru rame. Jadi ini memang PR dari kami ya Bu ya. Jadi memang PR dari kami menyelesaikan itu. Bandara sudah ada, infrastruktur yang lain sekarang di DIY ini sudah indah. Nah, itu tadi kita harapannya jaringan internet ini nanti di desa-desa di DIY ini bisa terfasilitasi sama internet. Jadi nanti promosi tadi yang paling penting, promosi pemasaran ini yang terpenting. Yang terpenting. Nah, jadi sekarang ini juga paradigmanya juga berubah. Nanti kita ketemu dengan buyer atau apa ya, asing itu kalau umpamanya agent dari asing yang dulu tatap muka, sekarang ini melalui daring ya Pak ya, secara daring atau via apapun, via Zoom bisa, via apapun bisa. Jadi sekarang ini pola-pola ini yang berubah. Dan juga besok itu ada pameran di Dubai juga ya Bu ya. Di pameran di Dubai bahan-bahannya, alat-alatnya, perlengkapannya nggak pakai hard copy lagi, tapi sekarang pakai software semuanya. Nah, ini harapannya di Indonesia, di DIY ini kita sudah merubah pola kita mempromosikan desa wisata, terutama di DIY ini, Jadi kita mengajarkan anak mudanya untuk lebih kreatif. Jadi di Darwis ini kita mengikutkan kelompok-kelompok masyarakat. Kita juga sudah ada Karang Taruna terbaik bahkan di DIY ini. Jadi kita melibatkan seluruh warga masyarakat yang ada, termasuk pemudanya, untuk kita bekerja sama menciptakan desa wisata ini lebih menarik, lebih indah, dan juga lebih media sosialable lah kita-kita gitu. Jadi langsung diupload, orang itu promosi gratis. Gratis yang akan menarik semua orang untuk datang ke DIY. Dan juga kalau wisata itu harus diciptakan lagi. Kalau yang sudah ada itu ya memang kita harus pupuk seperti candi-candi itu lain-lain. Tapi daerah-daerah itu harus diciptakan supaya length of stay-nya tinggal di Jogja itu lebih lama lagi. Jadi bisa bergulir dari ekonominya, bergulir dari tingkat hunian perhotelan juga tinggi, homestay juga. Nah, itulah yang kita butuhkan tadi, PR dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan jaringan internet di DIY. Baik Bapak. Jaringan internet ya Pak yang pasti jadi tugas ya. Iya, sampaikan Pak Anton betul. Jadi apalagi sekarang Mbak Arin ya. Iya, Bu. Pak Anton, saya mau laporkan juga nih. Jadi kan sekarang ini kami kaitannya dengan digitalisasi, mungkin sering kita sampaikan ya di forum-forum diskusi atau apa, mungkin di media, bahwa Visiting Jogja. Nah, aplikasi Visiting Jogja, nah itu udah kita launch sejak 2020 bulan Juni kan. Nah, ini mungkin kabar baik ya, bahwa
karena ada pergeseran aturan bahwa saat seseorang atau masyarakat masuk ke suatu destinasi atau industri harus scan QR code Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa kondisi mereka itu kondisinya sehat. Apakah itu nanti responnya akan hijau, berarti artinya bahwa dia sudah divaksin 2 kali, aman. Apakah itu kuning, berarti baru 1 kali vaksin. Kemudian apakah itu merah, oh berarti harus dicek dulu, nggak boleh. Nah hitam ini bahaya nih. Kalau hitam kemudian harus telepon puskesmas. Nah, itu sudah. Nah, sekarang kan ada aplikasi itu juga. Jadi kami alhamdulillah, jadi aplikasi Peduli Lindungi itu sudah integrasi dengan Visiting Jogja. Jadi pada saat nanti wisatawan berkunjung satu destinasi, tinggal cukup menggunakan aplikasi Visiting Jogja, automatically sudah bisa misalnya di situ nama Arin, tanggal lahir berapa, dan sebagainya, nomor handphone sekian, kemudian status Peduli Lindungi langsung ada di situ. Sudah terintegrasi ya Bu ya. Sehingga kita memudahkan masyarakat, tidak terlalu banyak aplikasi. Nah ini insya Allah mungkin beberapa hari kemudian tinggal tunggu hari hanya kesiapan dari karena kita masih menunggu approve dari Google untuk bisa up dari Peduli Lindungi itu. Nanti akan kita launching. Nah, sebagaimana kaitannya dengan desa wisata, kampung wisata, kami juga memasukkan potensi desa wisata di DIY ini di dalam aplikasi Visiting Jogja. Jadi tidak hanya destinasi. Jadi kita sudah mendorong bagaimana sih digital ekosistem ini masuk di semua level masyarakat. Salah satunya di desa wisata, kampung wisata. Jadi sudah kita masukkan Pak, itu data-data dari potensi desa wisata itu Mbak Arin. Dari desa itu misalnya katakanlah desa Tinalah atau mungkin desa Ngelanggeran, Sari, Ngelanggeran gitu sudah ada. Mungkin kalau buka di Visiting Jogja sudah ada itu potensinya apa. Kemudian buka jam berapa. Kemudian atraksi yang dijual di situ apa, misalnya mungkin main sama bebek itu berapa, kemudian petik buah berapa dan sebagainya. Nah, cuma nanti kita kerjasama untuk sekalian ekosistem itu digital itu kita terapkan kerjasama dengan QRIS untuk pembayarannya e-payment. Kembali ke situ. PR kita Pak, bahwa betul jaringan internet itu yang menjadi PR kita bersama karena memang membutuhkan sangat kuat. Apalagi aplikasi Peduli Lindungi itu dalam satu waktu itu mungkin ada keterbatasan untuk penggunaan loadingnya. Sehingga tidak bisa berhasil berkali-kali. Nah ini menjadi PR kita bersama. Semoga nanti dengan OPD yang lain tentunya ini bicara jaringan internet dengan Kominfo ya Pak Anton ya. Nah nanti mungkin dukungan dari beliau-beliau ini bisa kita realisasikan sehingga mudahan oleh masyarakat itu tuh betul-betul terjadi ya. Jadi keluhannya setiap destinasi selalu seperti itu. Jaringannya Bu. Mudah-mudahan tahun depan udah landai ya Bu. Jadi udah zero mungkin. Jadi kita tidak ada refocusing realokasi anggaran lagi. Jadi kita bisa genjot untuk itu tadi jaringan internet dan lain-lain. Jadi itu yang kebetulan saya juga yang menyebut pertama kali Pranatan Anyar ya Mas Andi. Pranatan Anyar new normal karena orang dari daerah, dari desa, dari yang di pinggiran DIY ini kan kalau menyebut new normal ini kan susah. Asing. Cukup asing ya. Jadi harapannya itu tadi PR kita itu tadi ya Bu ya. Nanti insya Allah kita doa bersama supaya pandemi ini segera berakhir. Baik. Artinya juga sama ya Bu ya tadi seputar digitalisasi, adanya internet yang memadai ya Bu. Nah kalau dari Pak Oni sendiri Pak, kira-kira dengan adanya upaya digitalisasi ini, ada nggak Pak mungkin yang masih menjadi kendala atau tantangan mungkin untuk bisa menghadapi era digitalisasi saat ini? Kalau tadi saya sampaikan permasalahan untuk digital marketing itu adalah pada SDM. SDM-nya. Tidak semua kampung wisata itu pelakunya adalah anak muda. Sehingga di beberapa tempat itu ketika mereka orang tua-tua itu pasti akan gagap. Nah ini maka JS ini jadi banyak. Agak sulit ya Pak ya. Saya tinggal di kawasan Keraton dengan sebagian besar pemandunya adalah kesepuan. Nah itu juga pasti mengalami kesulitan. Nah maka kalau saya matur dengan digital ini kesulitan adalah pada tempat dan itu tidak sama, kondisional sekali. Banyak anak muda di daerah yang sudah melangkah luar biasa. Jadi bagi saya digital marketing bagi anak muda adalah
no problem. Aha. Mungkin tantangannya lebih ke para pelaku wisata yang memang lebih senior kalau saya bilang yang punya mungkin ya. Atau seperti Tantangannya apa, Pak? adalah bagaimana mereka Menularkan. bukan create. Jadi namanya promosi itu kan sama-sama motret objek, tapi bagaimana objek itu difoto cantik. Baik. Cakep. Ini yang perlu. Jadi kemampuan digitalnya itu mampu, tapi Iya. bagaimana mereka mengolah sesuatu yang sederhana menjadi menarik Oke. di media itu yang mereka belum punya. Baik, Ya, Bapak. Ya. ya, jadi SDM-nya Oke. tuh ada. Itu loh sentuhan-sentuhan Oke. arts-nya itu yang belum muncul. Oke, baik. Sekarang Kita sudah nanti banyak tukang foto keliling, Mas. Oke, baik. Kita lanjutkan setelah ini ya Bapak dan juga Ibu. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Anjang Sana. Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih seputar bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa wisata di Yogyakarta. Saya kembali ke Pak Oni. Pak, tadi disampaikan bahwa ternyata yang jadi PR saat ini adalah bagaimana dengan adanya teknologi yang ada, SDM-nya itu bisa punya kreativitas ya Pak ya, untuk mengoptimalkan penggunaan digitalisasi. Mungkin tadi bagaimana membuat konten, promosi dan sebagainya. Nah, berarti Pak, kira-kira yang dibutuhkan saat ini lebih kemana Pak? Apakah pendampingan ke SDM terkait dengan peningkatan kreativitas itu atau seperti apa Pak Oni? Butuhnya adalah pelatihan. Setelah dilatih didampingi. Oke. Karena pendamping, jadi gini, konsepnya kalau hanya pelatihan saja, itu orang tidak berkembang. Karena dia ibaratnya baru diajari, dia harus terbang kan. Nah, kalau dengan didampingi dia akan tahu cara etapenya, tahap-tahapnya dia apa. Jadi ya, butuhnya adalah pelatihan dan pendampingan. Agar ada keberlanjutan ya Pak ya berarti. Sustainability-nya perlu dijaga. Ya, baik, terkait dengan kreativitas penggunaan digitalisasi tadi ya Pak ya. Betul. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana mungkin di sini juga kalau kita boleh bilang milenial punya peran untuk bisa menggandeng lebih banyak SDM bisa kreatif dengan digitalisasi ini Pak. Sejauh ini sudah ada upaya di situ belum Pak? Jadi kalau ngomong milenial, maka kalau di Pok Darwis itu pasti kita menggunakan tenaga anak muda. Kalau kita ngomong milenial itu anak muda. Ya. Kemudian selain Pok Darwis dengan teman-teman milenialnya, pelaku wisata itu sekarang sebagian besar adalah anak muda. Kok tahu ya? Ya karena kita lihat di IG, medsos-medsos itu yang update itu rata-rata anak muda. Ya. Pasti menarik. Nyun sewu, kalau Kiai Sepuh itu Kolonial. foto lugu gitu. Satu. Yang kolonial ya. Pak. Iya, dia itu gini, selfie tapi selfie-nya lugu. Jadi jarang sekali Kiai Sepuh itu selfie misalkan gini. Itu jarang. Paling ya gini gitu ya. Ekspresinya ya Pak. Nah, justru ekspresi ini dengan background belakang yang menarik itu menjadi sebuah narasi. Jadi objek wisata itu sebenarnya butuh narasi. Dan narasi itu bisa dibuat oleh Pok Darwis, tapi bisa juga oleh netizen atau orang yang pernah ke sana. Ya. Ini yang menarik. Jadi kadang memberikan narasi itu yang dituntut objek wisata, tapi bisa juga oleh mereka. Mereka bisa menceritakan sebuah objek wisata dengan gaya masing-masing. Nah, yang dilakukan oleh Pok Darwis adalah bagaimana mengajak kaum milenial di luar Pok Darwis, artinya adalah customer-nya, itu bisa bercerita sebanyak mungkin tentang objek wisata itu. Nah, agar dia bisa bercerita, maka layanan harus baik. Dia harus terpuaskan, ekspektasinya terpenuhi. Nah, ekspektasinya tidak terpenuhi, dia akan bercerita yang kurang baik. Tamunya nggak akan kembali lagi. Betul. Nah, oke. Nggak ada repeater ya Pak ya. Betul. Jadi itu penting sekali. Baik Bapak, artinya selain berfokus pada bagaimana peningkatan kapasitas SDM dengan digitalisasi, juga berfokus pada bagaimana pelayanan yang terbaik sehingga para wisatawan juga bisa jadi agen promosi sendiri itu ya. Begitu ya Pak ya? Baik Bapak. Nah, kira-kira bagaimana Bu Marlin kalau dari dinas sendiri, apakah ada upaya untuk pendampingan tersebut? Kebetulan begini, kemarin 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu ada satu swasta ya dari pihak swasta itu dari Travelism. Travelism itu mendapat program dari program Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka itu programnya bahwa ada 20 mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi di DIY dan luar DIY, juga dari luar Jawa, itu semacam magang. Nah, itu programnya dari Pak siapa itu waktu itu. Jadi kemudian mereka akan melakukan pendampingan. Pendampingan di beberapa destinasi dan desa wisata. Nah, pendampingan itu ada 3
3 poin yang mereka lakukan, yaitu program untuk digitalisasi, promosi digital, kemudian yang kedua adalah small research, ya riset kecil gitu ya, yang akan menelurkan mungkin rekomendasi, kemudian juga peningkatan SDM. Nah ini kemudian kami kemarin karena baru tahap awal, kami kemarin baru koordinasi dengan pihak Dispar Bantul dan juga Dinas Pariwisata Sleman, mana saja yang dari mahasiswa itu akan kita tempatkan. Nah sekarang kita sudah mendapatkan ada 6 titik destinasi, tentunya melibatkan juga desa wisata. Nah, kemudian ini akan berakhir sampai di bulan Februari, Pak Anton. Nah, nanti kedepannya kami berharap, jadi yang namanya program pendampingan tersebut, bagaimana yang disampaikan Pak Oni tadi, jadi tidak hanya memberikan pelatihan, kemudian pendampingan, kemudian cut selesai. Tetapi kami mohon ini bisa sustain sampai nanti program selanjutnya sehingga betul-betul setelah dilepas itu bisa mandiri. Bisa melakukan kebutuhan bagaimana untuk bisa memaintain wisatawan atau masyarakat yang berkunjung ke situ tuh ya sebagai agen kita, menyampaikan informasi yang baik atau sebagai penyebar promosi dari destinasi atau objek wisata yang kita miliki, sehingga kemudian akan datang lagi berikutnya atau kita sebut repeater itu tadi. Tapi ya betul bahwa sekarang ini menjadi satu kebutuhan ya yang namanya digitalisasi. Nah, dan satu lagi itu CHSE itu. Karena ini ada pergeseran tren. Kita sudah tidak bisa lepas lagi bahwa menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Kemudian juga untuk garansi kebersihannya. Betul. Itu masih tetap harus kita menjadi pokok poin yang harus kita lakukan. Nah, di era new normal ini karena kita memang melihat bahwa kondisi berat sekali ya bagi sektor pariwisata untuk bergerak kembali seperti kemarin. Nah, makanya kami juga di tahun 2021 nanti juga saya yakin ini juga atas usaha upaya dorongan support dari Pak Anton dan rekan-rekan beliau nanti akan memberikan dana hibah ke 78 Pok Darwis. Tetapi karena ada yang memenuhi syarat 77. Nah, nanti sampai di 2021 ini akan memberikan hibah kepada 77 Pok Darwis. Kemudian tentunya juga nominalnya beda-beda. Dari situ apakah mereka itu Pok Darwis ada beberapa unit di bawahnya akan lebih tinggi. Kemudian jika di situ Pok Darwisnya hanya mungkin jumlahnya berapa, nah itu pertimbangannya. Nah, harapannya dari hibah itu bisa mendongkrak, membantu kesulitan yang mana sekarang mungkin saya yakin dihadapi oleh semua pihak. Sekarang bisnis tidak jalan. Pok Darwis di situ di desa wisata, di destinasi tidak ada tamu. Kemudian bagaimana sih untuk membayar listrik? Kemudian untuk telepon. Untuk kembali nanti pada saat akan buka lagi kan perlu pembenahan, mungkin wastafel yang sudah nggak layak, aliran air yang sudah nggak jalan lagi, berkarat dan sebagainya. Nah ini semoga yang menjadi yang diinisiasi oleh Pak Anton dan rekan-rekan beliau ini sebagai ya membantulah ya Pak Anton untuk membantu mereka untuk bisa bergerak lagi. Gitu. Baik Bu Marlin, pastinya juga dukungan terus diberikan ya Bu ya supaya harapannya ketika nanti pariwisata bisa kembali bergerak, ini bisa menjadi salah satu stimulan bagi para pelaku wisata khususnya Pok Darwis untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Baik, nah mungkin dari Pak Anton singkat saja Pak, harapannya seperti apa untuk pariwisata kedepannya nanti terlebih dengan adanya dukungan dari legislatif Pak? Jadi harapannya ya pariwisata kita akan di 2025 seperti RPJMD kita tercapai. Kita kan di 2025 itu kan menjadi pusat wisata, kebudayaan dan pendidikan terkemuka di Asia Tenggara dan dunia dan semoga di dunia bahkan. Jadi kan kalau kita melihat sekarang ini dengan pandemi ini ya pasti ada kemunduran, tapi harapannya kalau kita semangat tadi dari kelompok desa wisata Pok Darwis dan juga dari pebisnis besar itu mulai masuk ke DIY juga. Jadi kita kerjasama, jadi ada pendukungnya. Otomatis kalau kita tinggal di hotel, jangan takut kalau banyak hotel yang hadir itu akan mengurangi hunian-hunian kecil ataupun kelompok-kelompok wisata, malah kita bisa berdampingan di situ. Artinya apa?
seperti kalau kita melihat di Gunung Kidul sekarang itu hampir semuanya tanah itu sudah habis di sana, tapi belum ada hotel yang kelasnya bintang 3 gitu, minimal bintang 3. Dan juga fasilitas di sana kalau kita di lokasinya ATM juga belum ada. Ya. Dan juga apalagi itu tadi kalau kita mau pakai cashless atau pakai Masih sulit. Sinyal itu masih sulit. sinyal masih itu aja kendala ya, naik Pak, turun. ya. Nah, artinya inilah yang kita lihat di DIY ini, kita harus melihatnya secara keseluruhan. Kita juga kalau kita melihat pariwisata DIY, kita harus saling mendukung itu tadi, infrastrukturnya juga iya, masyarakatnya dari kelompok-kelompok desa wisata dan lain-lain, terus dari dukungan dari pemerintah daerah dan dari DPRD juga. Makanya kita meng-create ini supaya pariwisata DIY seperti di RPJMD kita 2025 segera tercapai. Gitu ya Ibu. Nah, baik Pak Anton, terima kasih. Kita doakan bersama dan kita dukung bersama Pak ya, supaya tercapai menjadi cita-cita kita. Dari Pak Oni, harapannya apa Pak? Singkat saja. Pandemi itu bukan ancaman, tapi sebuah peluang bagaimana kita membuat kreativitas sehingga ketika pandemi berakhir kita sudah siap untuk bertarung. Seperti kepompong yang terbang bebas dengan cantiknya setelah pandemi. Oke, baik. Terima kasih Pak Oni. Semoga nanti banyak desa wisata yang menjadi kupu-kupu ya Pak, siap terbang untuk menyambut wisatawan. Kupu yang indah. Ya, betul sekali. Dari Bu Marlina, silakan harapannya Ibu. Oke, harapan kami bahwa mungkin juga sama ya, hampir bahwa pandemi semoga segera bisa kita atasi. Artinya dan kebiasaan-kebiasaan dengan CHSE ini menjadi satu memang kebutuhan dan sampai nanti di tahun-tahun berikutnya. Dan ini menjadi harapan kita bersama supaya nanti pariwisata melalui sektor pariwisata ekonomi bergerak dan tentunya DIY ini sudah bisa semakin berkibar, semakin maju dengan Jogja istimewanya. Tentunya tetap kita kedepankan uniqueness ya, unique selling point di Jogja itu tetap menjadi satu utama, yaitu Jogja istimewa. Jogja istimewa. Baik, terima kasih Bu Marlina, terima kasih Pak Anton dan juga Pak Oni untuk obrolan kita kali ini. Dan pastinya pemirsa kita dukung bersama potensi desa wisata yang dimiliki oleh Yogyakarta sehingga nanti dengan keunikan yang kita miliki kita bisa mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih sekali lagi untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga terima kasih untuk Raintree Boutique Villa and Gallery Yogyakarta. Semoga kita sehat selalu dan juga pastinya kita optimalkan terus potensi desa wisata yang kita miliki agar terus menjadi primadona Indonesia. Akhir kata, saya Fana Belarin pamit undur diri dan sampai jumpa.